Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Salsabila Aprilia Maharani akan menyampaikan dakwah saya tentang Palestina butuh penguasa yang melindungi, bukan yang hanya pintar basa-basi. Sudah hampir sebulan kaum muslim Palestina dibantai secara keji oleh Zionis Yahudi. Sudah sekitar 10.000 korban syahid. Ribuan diantaranya adalah bayi dan anak-anak. Puluhan ribu lainnya terluka parah. Semua akibat puluhan ribu ton bom yang dijatuhkan oleh Zionis Yahudi, khususnya di kota Gaza. Selain korban jiwa, ratusan gedung runtuh dan rata dengan tanah. Bahkan sejumlah rumah sakit pun tak lepas dari sasaran bom-bom Zionis Yahudi. Namun demikian, rupanya kaum Zionis Yahudi memang sudah tak ada hati lagi. Tak lagi memiliki rasa kemanusiaan, mereka sudah seperti binatang. Bahkan lebih keji lagi binatang yang paling buas sekalipun. Semua mereka bom, termasuk instalasi listrik dan instalasi air yang amat vital bagi kebutuhan dasar rakyat di Palestina. Tentu tragedi di Palestina yang terus berulang amat menyayat hati. Yang lebih menyayat hati adalah menyaksikan sikap para penguasa Arab dan Muslim yang tak pernah berubah dalam merespon tragedi di Palestina dari dulu sampai sekarang. Mereka hanya pintar mengecam dan mengutuk. Sebagian lainnya diam, membisu, bahkan yang sangat memuakkan, beberapa penguasa Arab dan Muslim tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagian penguasa Arab dan Muslim memang mengirim bantuan kemanusiaan. Namun kita sangat paham itu semua hanya pencitraan, terutama di hadapan rakyat yang sudah mulai jerang dan tampak marah. Sebabnya mereka sangat kecewa terhadap para penguasanya yang tak pernah adil dalam mengambil opsi militer. Tak pernah mau mengirim pasukan untuk menggempur kaum Zionis Yahudi. Mereka hanya pengecut, padahal jelas kaum Zionis Yahudi sungguh amat lemah. Kaum Zionis Yahudi tampak kuat lebih karena sikap pengecut para penguasa Arab dan Muslim. Mereka lebih memilih berdiam diri. Dalam Islam, kekuasaan tentu sebuah keniscayaan. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa yang tidak fondasi bakal hancur. Apa yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Terkait pentingnya kekuasaan untuk menegakkan Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar, dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikan kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Kekuasaan yang menolong adalah kekuasaan yang mampu menegakkan Islam. Faktanya, pasca hijrah ke Madinah dari Mekah, Rasulullah SAW berhasil menegakkan kekuasaan Islam, yakni dengan mendirikan negara Islam. Di dalam institusi negara Islam inilah beliau menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan itu pun beliau gunakan untuk melindungi kaum muslim. Karena itulah pada masa kekuasaan Rasulullah SAW, alhasil penting dan wajib bagi kaum muslim berkuasa. Namun demikian, lebih penting dan lebih wajib lagi menjadikan Islam berkuasa, yakni dengan menjadikan syariat Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lain. Hanya dengan kekuasaan Islamlah akan tercipta keadilan di tengah-tengah manusia. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti sirna. Hanya dengan kekuasaan Islam pula, kaum muslim dimanapun bisa terlindungi dari segala ancaman. Juga hanya dengan kekuasaan Islam, risalah Islam bisa diemban ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Dengan begitu, Islam sebagai rahmatan lil alamiyah betul-betul bisa terwujud di seluruh penjuru bumi. Itulah realitas dan benar-benar terjadi saat kekuasaan itu berada di tangan baginda Rasulullah SAW. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, pada dasarnya amanah adalah taklif atau syariat Islam yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terkait amanah kekuasaan, Rasulullah SAW juga bersabda,
Tidaklah seorang penguasa yang diserahi urusan kaum muslim kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kekuasaan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua penyesalan, dan ketiga azab dari Allah pada hari kiamat nanti, kecuali bagi yang berkuasa atau memimpin dengan dasar kasih sayang dan keadilan. Hadis riwayat At-Tabarani. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.